Oke guys, kita ketemu lagi dengan saya di sini, Captain Semi dan juga Mas Rendra. Yang sebelumnya kita sudah pernah terbang bareng, kebetulan schedule ini kita terbang bareng lagi. Dan tapi rutenya berbeda. Kalau yang lalu kan kita dari Makassar ke Jeddah ya. Iya. Yang sekarang kita dari Palembang ke Madinah. Saat ini kita sudah terbang 1,5 jam meninggalkan Palembang. Kita sudah melewati Medan juga, menuju perbatasan wilayah udara Sri Lanka dan Indonesia. Oke, kayaknya weather oke ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Siap. Jadi kita ini terbang dari Palembang menuju Madinah, membawa berapa penumpang, Mas Rendra? Penumpang kita hari ini 432. 432. Rombongan umroh 432. Oke, saat ini masih berapa lama lagi nih perjalanan kita nih? Kurang Kira-kira lebih 9 jam lagi. masih kurang lebih 9 jam lagi ya guys. Oke, kita saat ini cruising atau menjelajah di ketinggian 34.000 kaki, atau meternya berapa? 34. Meterannya 10,4. 10.400 kurang lebih ya, 10.400 meter. Dengan kecepatan rata-rata kita saat ini menggunakan Mach number atau kecepatan suara 0,83 atau setara dengan kira-kira 915 km per jam. Oke. Jadi penerbangan ini adalah penerbangan terakhir nih untuk umroh, karena sebentar lagi kita udah masuk musim haji. Umrohnya ditutup dulu oleh pemerintah Saudi. Jadi mulai bulan depan sudah mulai bergerak untuk penerbangan haji. Ya, betul. Oke. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih hari ini nih? Ah, kita dipanggil. 123 line itu 076. Thank you, bye-bye. 123. Thank you, Gap. Cek. Jakarta, good afternoon, line itu 076, entering Travel 340, direct to Hudson. Negative line into 076, maintaining Travel 340. Maintain Travel 340, direct to Nixel, line into 076. Oke guys, Nixul itu adalah titik perbatasan antara wilayah udara Indonesia dengan Colombo atau Sri Lanka ya. Oke. Jadi kembali lagi tadi gimana? Kita mau ngobrol apa nih? Oh ya, kemarin tuh ada itu ya, video heboh yang apa namanya? Katanya ada hantu apa-apa di pesawat itu ya. Jadi kemarin tuh ada video guys. Jadi ada yang memvideokan. Kemungkinan besar kru juga ya yang video ini ya. Kemungkinan, kalau nggak mungkin engineer kali ya. Entah engineer, entah cabin krunya atau cockpit krunya ya. Dimana di video itu gimana? Jadi Mas Rendra cerita. Saya juga tahu ceritanya dari Mas Rendra kemarin. Jadi di video itu kita nggak tahu di maskapai mana sih. Iya betul, nggak tahu itu mana. Pesawatnya pun kita nggak tahu itu pesawat apaan. Ya, jenis pesawatnya apa kita nggak tahu. Apa kita nggak tahu. Itu pintu toiletnya kok buka-buka sendiri gitu. Gagangnya gerak-gerak sendiri ya. Dan itu agak ragu sih bener apa enggak. Iya betul. Bisa juga kan video yang diedit, bisa juga. Bisa juga diedit betul. Jadi di video itu tuh gagang toiletnya tuh gerak-gerak. Tapi begitu dibuka nggak ada orangnya ya. Iya. Kosong, nggak ada orang di dalam. Tapi terlepas dari video itu benar atau tidak, pernah satu kali
salah satu cabin crew lah, salah satu cabin crew kita cerita bahwa gue waktu itu lupa tuh pesawatnya apa, lupa registrasi apa, lupa. Tapi waktu itu si cabin crew-nya cerita bahwa di belakang, di toilet belakang itu pas mereka lagi waktu itu penerbangan arah balik deh ke Jakarta, bukan ke Jakarta, ke Indonesia, gue lupa kemananya, arah balik. Terus siapa namanya cabinnya cerita, iya Cap, tadi kita lagi karena cabin crew ini kan kalau untuk flight jauh juga mereka punya pembagian waktu istirahat, jadi dibagi sebagian istirahat, sebagian jaga gitu ya, tugas jaga. Nah, yang jaga pada saat itu ngelihat di toilet belakang itu kayak ada yang lagi ngeflash, ada yang kayak cuci tangan di air wastafelnya. Terus pintunya tuh kayak gerbek-gerbek gitu kan. Padahal mereka yang jaga di belakang itu tidak melihat ada orang masuk. Akhirnya dilihatlah kan, kok kayaknya locknya nggak dikunci kan, lock si pintunya itu nggak di lock gitu loh. Akhirnya coba diketok-ketok, nggak ada orang, nggak ada jawaban kan, dibuka lah, nggak ada siapa-siapa di dalam. Waduh, waktu dibuka nggak ada siapa-siapa di dalam. Horor sih. Tapi itu siang atau malam ya? Malam, penerbangan malam, kita dari Jeddah menuju Indonesia. Ya, cuma lupa waktu itu, kalau seingat gue sih kayaknya ke Surabaya ya, karena waktu itu memang kan banyakan terbang ke Surabaya. Jadi terbang tengah malam guys, tengah malam. Terus kalau udah terbang, udah selesai makan penumpang, biasanya kan lampu di cabin itu dimatikan, gelap, supaya orang bisa tidur, orang bisa istirahat. Nah pada saat itu cabin yang jaga yang cerita, ya kayak gini. Oh ya, iya kayak, oke. Kalau lo gimana? Lo punya pengalaman spooky juga nggak? Pengalaman horor? Sebenarnya nggak pernah ngalamin secara langsung sih. Oke guys, turbulence, kita kasih seatbelt on dulu ya. Terus? Cuman denger juga dari cabin juga. Kalau mereka yang ngerasain. Ada cerita apa dari cabin? Jadi beberapa itu kadang-kadang sering lihat ada penumpang yang duduk itu. Padahal di kursi itu kosong tuh. Kursinya kosong, tapi tahu-tahu kok ada orang yang duduk gitu ya. Oke. Terus pas balik lagi nggak ada. Udah nggak ada orangnya. Iya sih. Jadi ini ya guys, maksudnya kami ini kalau terbang pada musim umroh kayak gini, dan sudah banyak terjadi bahwa di dalam penerbangan kami ini tidak sedikit atau tidak sering juga, tetapi ada lah kejadian-kejadian di mana jemaah dalam perjalanan pulang ke Indonesia meninggal di pesawat. Dan saya sendiri sudah mengalaminya 3 kali. Maksudnya 3 kali penumpang meninggal di dalam perjalanan menuju Indonesia. Jadi ada beberapa teman juga mengalaminya bahkan dalam perjalanan ke Jeddah atau ke Madinah meninggalnya. Jadi ya jangan heran kalau hal-hal seperti begitu tuh ada gitu ya. Iya. Dan juga dulu pernah loh, ada siapa ya? Ada FO cerita. Jadi take off malam dari Jeddah mau ke mana gitu, Kuala Namu apa mana gitu. Kan kami bertiga terbangnya. Nah, jadi waktu take off, kami kan semua fokus ya, kita semua fokus ya ke depan ya, fokus dengan apa yang kita kerjakan, flight path-nya segala macam, prosedur yang kita harus ini perhatiin. Jadi nggak ada yang ngeh gitu loh. Bertiga, satu duduk di tengah sini, sampai setelah semuanya beres, kita sudah masuk ke fase tenang, tidak ada hal-hal yang kita perlu ini lagi. Kita udah santai. Evo-nya cerita, Cap, tadi pas take off saya ngelihat
ada nenek-nenek duduk di belakang saya. Waduh. Jadi kita punya jumpsuit ada 2. Jumpsuit kita itu ada satu di tengah, satu lagi di situ. Nah, kapten yang satu lagi duduknya di tengah. Nah, dia ngelihat nenek-nenek duduk di kursi yang sana. Tapi dia ngelihatnya itu nggak secara langsung, dia ngelihat di pantulan kaca. Karena kalau kami terbang malam kan di luar gelap, terus di dalam kan banyak lampu-lampu ini ya, lampu-lampu instrumen dan sebagainya, panel. Itu bikin pantulan. Jadi pantulannya tuh bisa kelihatan gitu loh. Pantulannya kelihatan di kaca. Jadi pada saat kita take off, itu ada nenek-nenek duduk di belakang dia di kursi yang sebelah sana. Langsung gue bilang, serius loh? Iya Cap, serius Cap. Itu kapten yang satunya nggak berani ke belakang. Akhirnya dia di sini ya, duduk di sini ya. Aduh. Banyak cerita-cerita spooky gitu ya. Maksudnya cerita-cerita hantu gitu di pesawat banyak. Makanya jadi masalah itu kalau kita ferry flight itu. Nah, ferry flight juga gue punya cerita waktu itu. Jadi ada ferry flight Neo waktu itu. Neo kita ferry dari Surabaya. Surabaya ke Jeddah. Kalau ferry flight itu artinya kosongan ya guys. Artinya cuma krunya aja, nggak ada penumpang. Jadi kebetulan pada saat itu gue jadi enlarge krunya, duduk di tengah. Setelah cruising begini, pembagian rest kan, pembagian jatah istirahat. Gue kebagian duluan. Udah. Akhirnya kru rest kami itu adanya di paling belakang guys, di kursi paling belakang. Di situ kursinya lumayan nyaman karena space-nya jauh. Jarak antar kakinya itu jauh sekali, kita bisa selonjoran dan juga kursinya bisa geletak ya. Jadi pada saat itu duduklah, tidurlah gue di situ. Kursinya ada 2 sebelah-sebelahan gitu. Nah, gue ambil yang sebelah jendela. Gue tidur lah sih. Nah, cabin krunya itu lagi beberes di belakang. Pada saat gue tidur tuh, cabin kru belakang tuh lagi beberes, lagi beres-beres. Udah. Singkat cerita, gue tidur lah. Tidur. Nah, pas tidur gini, kalau gue nolehnya ke kiri, ke kursi yang kosong, itu bau baby oil. Apa bukan baby oil, apa namanya? Bedak babi, babi lagi, bedak baby, bedak bayi, ya. Cium kok wangi gitu ya, bedak baby gitu. Takutnya ada yang tidur sebelah gue kan, maksudnya cabin crew ada yang sebelah gue gitu. Gitu gue ngeliat kosong sebelah, nggak ada siapa-siapa ya kan. Udah gue tidur lagi aja, tidur. Tapi tiap gue noleh ke kiri tuh bau gitu loh, bau wangi gitu kan. Terus sekali waktu gue bangun lah, gue ngeliatin, wah ternyata lampu belakang udah dimatiin sama cabin crew. Udah dimatiin, udah gelap gulita kan, udah gelap. Terus pas gue duduk gini, karena kita kan ditutup korden ya, ternyata apa namanya window sheet yang di ujung sebelah kiri itu nggak ditutup, jadi ada cahaya masuk kan. Itu gue ngelihat ada bayangan orang lewat. Tapi kembali lagi pemikiran gue adalah itu cabin crew. Udah akhirnya gue ngeliat ada bayangan orang lewat. Udahlah cabin crew-nya kali ya. Udah gue tidur lagi. Nah sampai deket waktu istirahat gue habis, gue ngelihat nggak ada siapa-siapa di belakang. Kosong kan, tapi kok gue denger di belakang kita ini kan ada satu lavatory tuh. Di lavatory itu tuh bunyi air orang cuci tangan gitu, nge-flash gitu kan. Udah gue ngeliatin siapa yang di toilet gitu kan. Udah habis waktu istirahat gue keluar terus gue ngeliatin gak ada siapa-siapa bos. Jadi cabinnya itu pada duduk di zone B, tengah ke depan. Zone C-nya kosong. Udah gue jalan ke depan. Jalan sampai ke depan. Ini gantian, kaptennya istirahat kan. Udah. Terus gue cerita. Tadi apa yang gue alamin, gue cerita gini. Wah, oh masa sih? Udah, kaptennya ke belakang. Tidur dia di tempat gue tadi. Tapi dia nggak duduk di tempat gue. Dia duduk yang di pinggir aisle. Udah. Gue ngobrol-ngobrol. Evonya, oh yang bener Cap. Udah panik gitu. Oh yang bener Cap. Iya beneran. Udah nih, singkat cerita si kapten yang istirahat balik lagi ke depan. Terus dia cerita, iya loh tadi gue cium bau baby powder juga kok, bedak bayi. Iya kan ya,
Iya, sama gue dengar tadi ada yang lagi beres-beres di belakang, di geli belakang. Udahlah gue cuekin aja, gue tidur aja lah, ngantuk gue, kata dia gitu kan. Udah. Giliran FO-nya, kagak mau. FO bilang, udah lu tidur aja di belakang. Nggak mau ah. Itu ada matras kan, nggak ada matras. Udah tidur di kursi depan aja kan, nggak ada penumpang kan. Tidur di kursi depan aja deh. Istirahat di kursi depan, pakai matras. Oh ya, udah serah lo. Udah nih, FO-nya selesai tidur, dia balik lagi. Gue ke belakang lah, gue udah bebas tugas kan. Gue ke belakang ngobrol sama engineer. Gue cerita lah, tadi gue gini. Karena mereka kan semua di depan kan, nggak ada yang tidur di belakang. Gue cerita gini. Terus engineer-nya bilang gini, Captain nggak tahu ya, katanya. Nggak tahu apaan. Itu kan kursi crew rest yang di sebelahnya Captain tidurnya sebelah mana? Gue tidurnya sebelah jendela. Itu kursi yang di sebelah Captain, yang kosong. Waktu itu pernah jadi penerbangan kembali ke Indonesia, ada jemaah meninggal. Nah, jenazahnya ditaruh di kursi itu, karena kursi itu bisa lurus kan, bisa geletak lurus kan. Ditaruhlah di kursi itu, gitu loh. Oh gitu. Jadi kursi itu pernah ditaruh jenazah? Iya, Cap. Wah, pantas gue bilang. Pantas gue bilang. Tapi Captain digangguin nggak? Enggak digangguin sih. Cuma bunyi-bunyi gitu aja, nggak suka gue, gitu kan. Gue bilang, ya udah. Tapi ya anyway, udahlah. Bodo amat, gue sih nggak peduli gue. Yang penting gue pakai headset, gue tidur, udah kelar, ya kan. Udah, gitu ceritanya. Makanya gue juga baru tahu. Gue. Makanya emang kadang-kadang di pesawat tuh lebih seru kalau penuh ya. Bukan lebih seru, lebih enak kalau penuh. Jadi nggak banyak pikiran ya kan. Tapi dulu gue punya pengalaman juga. Jadi di flight gue yang di previous pernah ada pengalaman gini. Waktu itu gue masih terbang narrow body, masih terbang bukan wide body gini. Jadi penumpang udah boarding, udah komplit semuanya. Pas penghitungan penumpang lebih satu mulu. Cabinnya bolak-balik tuh, hitung. Gue bilang ini boarding lama banget, apaan nih, penumpang udah komplit, udah Cap. Tapi ini penghitungan di pesawat lebih satu. Waduh. Udah, akhirnya bilang, udah coba cari pakai apa namanya, passenger manifest sama lihat boarding pass, gitu kan, lihat boarding pass. Sama tiket lah. Cek semua. Begitu dihitung, pas. Nggak ada yang lebih satu. Dihitung pakai manifest, tanya, coba lihat ini Pak, tiketnya sama boarding passnya, lihat cocokin, cocok gitu ya. Udah semuanya, dah pas. Tapi begitu dihitung manual lagi lebih satu lagi. Aduh. Lebih satu mulu. Sampai akhirnya gue bilang, ya udahlah, gini aja deh. Kita nggak usah pusingin itulah. Yang penting waktu dicek pakai manifest, komplit kan? Komplit Cap, ya udah tutup pintu lah, kita berangkat. Berangkat gua dengan penumpang lebih satu tadi. Makanya gue bilang aneh, ajaib bener, sumpah. Percaya nggak percaya sih kayak gitu. Percaya nggak percaya, tapi itu barang ada gitu loh. Bro, sorry bro, kita request naik yuk. Cek. Berisik ya. 36. Yuk. Jakarta Line itu 076. Request half level pre-6 ya. Flight Inter 076 Roger, standby for hire. Standing by line itu 076. Oke, standby. Nih gue request weather ini ya. Check it. Before entering ya. Kilo Oscar Sierra Bravo ada di Flight Plan level 270. Jadi kayak gitu bro. Ada cerita-cerita spooky gitu lah. Banyak sih sebenarnya pengalaman gue. Pernah juga nggak dengar ada yang di runway itu lagi rolling take off gitu, ada yang nyebrang. Oh iya. Banyak tiba-tiba makin dekat hilang gitu ya. Iya. Banyak sih. Kayak gue dulu waktu zaman di flying school, senior gue ada yang cerita kan, senior gue cerita. Jadi mereka pas terbang malam, lagi taksi nih, terbang malam solo taksi kan. Tiba-tiba dari depan itu ada cewek lompat ke windshield windshield pesawat,
terus ini merayap naik. Waduh. Panik lah. Iya, itu cerita senior sih. Kalau gue nggak pernah ngalamin, tapi anyway itu cerita dari teman-teman senior. 076, climb floor level 360. Climb level 360, landing to 076, thank you. 360 blue ya. Check, Climb. Cross climb, alt cruise blue. check. Kayak gitu. Jadi ada juga pernah gini waktu gue masih terbang Nero di Makassar nih. Gue landing itu 5:30 sore, udah mau maghrib lah. Nah kebetulan parkiran gue jauh banget yang di depan Pertamina. Nah gue parkir di situ. Terus pas gue naik transport crew untuk ke terminal kan, ngelewatin satu pesawat yang dibawa sama teman gue. Dia udah landing duluan. Nah pesawat itu sudah ditutup. Logikanya pesawat kalau sudah ditutup kan harusnya lampunya udah mati semua kan. Benar kan? Ini pesawat udah ditutup, lampunya masih nyala bos di dalam. Terus gue tanya sama engineer-nya, itu lampu masih nyala, pesawat udah ditutup, ada orang di dalam? Enggak Cap, kata dia. Terus kenapa nggak dimatiin? Itu udah kita matiin dari tadi Cap. jadi itu udah kita biarin aja Cap, kita udah nggak ngurusin lagi. Kenapa? Karena udah beberapa kali Cap, kita tutup dia nyala, kita buka matiin, kita keluar tutup pintu lagi nyala lagi. Makanya gitu lah, udahlah biarin aja lah nyala terus aja. Gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi ya memang cerita itu nggak di mana-mana ya. Iya. Istilahnya di rumah ada, Iya. Kalau di jalanan ada. kalau lagi ngeron gitu kan, itu kan pernah. Wah, kalau lagi ngeron mah, gue rekor seumur-umur gue terbang, gue nginep di hotel-hotel mana aja. Baru sekali gue kejadian yang di Jeddah itu aja sekali itu aja tuh. Seumur-umur gue di hotel tuh. Di hotel-hotel yang apa istilahnya horor-horor ya, yang orang lain merasa horor dan sebagainya. Gue nggak pernah digangguin, tapi baru belum lama lah, awal apa akhir tahun kemarin ya. Ceritanya gimana Gap? Aduh, jadi si kamar ini nih gede, kamarnya ruangannya gede, tapi masuk dari pintu depan, pintu masuk itu kayak ada lorong kecil gitu, ada lemari baju sama tempatnya apa namanya minibar itu kan, baru tembus ke ruangan kamar tidur. Langsung tuh go ya. Cek. Terus lorong kecil itu ada pintu untuk ke toilet, ke kamar mandi. Jadi pas gua masuk, si apa sih namanya tuh, lorong itu tuh mati lampu. Jadi gelap. Iya. Walaupun kartunya udah dimasukin gitu ya, di kartu untuk power on-nya itu, power listriknya, alt cruise ya. Cek. Udah above, oke. Itu sudah di on kan, tapi si siapa namanya, lampu itu tetap mati, lampu itu tetap masih nggak nyala. Tapi itu kartunya udah on. Oh, oke. Jadi lampu yang nyalain nyala, tapi kecuali di lorong itu aja nggak nyala. Oh iya, paham. Nah begitu, ya lu tau lah, kalau misalnya kita di satu tempat, terus hawanya nggak enak kan, lu tahu ya, rasanya gimana ya. Jadi begitu gue masuk, hawanya udah nggak enak banget nih kamar nih. Di lorong itu tuh. Dah gue masuk akhirnya. Gue cuek aja lah, karena gue juga orangnya kan malas ini ya. Males yang namanya pusingin yang kayak gitu-gitu ya. Udah gue masuk aja, gue taruh tas segala macam, taruh laundry segala macam, udah beres. Udah nih, setelah mandi, begitu gue masuk kamar mandi juga kamar mandinya aneh. Kamar mandinya tuh kayak kamar mandi bekas rumah sakit gitu loh. Jadi dia kayak ada tiang pegangan untuk orang yang sakit atau orang lumpuh, orang cacat gitu ya. Jadi orang difabel lah, difabel. Jadi ada pegangannya, tapi pegangannya itu udah berkarat. Terus di showernya itu ada kursi.
kursi tapi nempel ke dinding. Jadi kursinya kursi lipat, tapi nempel di dinding. Iya, iya. Jadi kalau mau mandi gitu, tinggal buka kursinya, kita mandi pakai shower gitu kan. Jadi benar-benar kayak rumah sakit gitu loh. Terus lampunya juga remang-remang di kamar mandi. Dan nih, gua masuk, gua udah mandi segala macam selesai. Gua sempat keluar sebentar, terus gua balik lagi ke kamar. Gua naruh dompet lah Iya, ke tas gua. Jadi kan ya kayak biasa tempat tidur, terus di depannya tempat tidur itu ngadep ke TV Iya, kan. benar. Nah, gue taruh tasnya itu di meja di bawah TV. Gue taruh lah dompet gue di situ. Udah, habis naruh dompet, gue jalan ke tempat tidur nih. Jalan tempat tidur, baru duduk di tempat tidur. Baru gue duduk, gue rebah gini kan. Gue ngelihat ada anak kecil. Ada anak kecil masuk ke arah tas gue. Waduh. Gue pikir dia mau ngambil dompet Iya, gue iya, kan. iya. Terus gue pikir karena gue masuk, karena pintu itu kan pakai alat yang buat nutup sendiri Iya, kan. iya, iya. Nah, gue pikir sebelum nutup nih anak masuk gitu Iya, kan. iya, iya, benar. Jadi begitu gue lagi mau rebah begini, gue ngeliat anak kecil masuk ini, gue mau berdiri. Ternyata anak kecil ini udah pindah samping gue, bos. Terus bahu gue ini ditahan sama dia begini. Gue nggak bisa berdiri gue. Jadi gue mau berdiri tuh kayak dia nahan, samping gue tuh dia nahan gini. Wah, gue nggak bisa berdiri kan, dia neken gue gitu. Akhirnya apa? Kaki gue nendang aja muter sampai gue melintir tuh di tempat tidur tuh, nendang, lepas. Terus anak kecil ini nggak ada. Gue berdiri lah, berdiri. Terus gue ngeliatin kan sekeliling gue, nggak ada siapa-siapa. Gue jalan ke tas gue ngeliatin dompet gue masih di situ, ya kan. Terus gue liatin pintunya udah tutup, gue lock lah pintunya. Gue balik lagi tidur. Udah nih, itu kurang lebih sekitar jam 10 jam 11-an. Terus begitu gue tidur, pas kira-kira jam 1 lah, gue kebangun. Kira-kira jam 1 gue kebangun karena ada bunyi-bunyi nggak jelas gitu lah, ada bunyi-bunyi gitu kan. Gue kebangun. Lorong yang tadi gelap mati lampu, nyala bos lampunya. Waduh. Nyala. Gue liatin, oh ya udah nyala, bagus lah gitu kan. Tiba-tiba mati lagi. Terus nyala lagi. Mati lagi. Jadi dia nyala mati sendiri. Nyala lama gitu kan, misalnya mungkin sekitar 20 detik terus mati. Tapi itu dia nyala lagi, terus mati lagi. Gue bilang nih kontaknya mana sih? Gue udah ngeliling kan. Akhirnya gue cari tuh kontak nih lampu mana. Gue cari, ternyata di belakang sandarannya kepala tempat tidur. Jadi kepala tempat tidur itu dia di belakangnya gitu. Gue pikir mungkin dia kecetak karena kepala tempat tidur kali ya. Udah akhirnya gue tarik geser sedikit tuh si tempat tidurnya. Gue nyalain, cetek kagak nyala bos, mati. Udah sampai saking keselnya, gue gebuk aja tuh, buak gitu. Nyala akhirnya. Gue abis gue gebuk gitu nyala. Udah gue tinggal tidur kan, gue balik lagi gue tidur. Kira-kira nggak lama, kira-kira 1 jam kemudian lah. Gue bangun lagi, itu lampu udah mati. Aduh. Lampu itu mati, terus dari kamar mandi, karena kan kamar mandi langsung bersebelahan sama tempat tidur kan. Iya benar. Temboknya itu kayak ada yang gedor gitu, buk gitu. Kayak ini kalau dari sebelah nggak mungkin nih. Ini suaranya dari kamar mandi gue nih, ada yang getok gitu, buk gitu kan. Terus suara air shower, ada air shower gitu, wah kayak ada yang mandi kan. Terus nggak lama kedengaran suara ini semprotan bidet itu loh, yang buat di tempat buang air besar. Iya. Nah semprotannya itu kan bunyi tuh gitu. Bodo amat lah, terserah lu mau ngapain, gue udah capek. Bodo amat, terserah lu mau ngapain, gue capek, gue mau tidur. Udah akhirnya gue tidur tuh. Gue tidur, bangun pagi, gue langsung breakfast kan. Gue nggak balik kamar tuh. Breakfast gue nongkrong lah di crew room sama yang lain kan sampai jam 1 gitu, gue nongkrong lama gitu. Habis itu gue balik ke kamar, nggak bisa tidur gue. Sedangkan jam 5 gue udah living kan, jam 6 gue udah living. Tapi gue jam 5 gue udah living, gue udah keluar kamar gue jam 5. Daripada gue bete di situ kan ya, sebel banget gue di situ. Udah gue keluar aja udah. Itu sekali-kalinya seumur hidup tuh gue digangguin tuh. Tapi semalam doang ya kan di situ. Cuma semalam, untungnya cuma semalam. Kalau stay gue minta ganti kamar gue. Bodoh amat, gak mau gue situ. Akhirnya gue livingnya early, gue keluar, gue nongkrong aja di lobby nungguin yang lain ya kan. Kayak gitu. Itu benar-benar
nggak di pesawat, nggak di Ada aja ya ininya, banyak ceritanya nggak, gitu ya. oh, daerahnya juga. Lu di hotel pernah Di mana-mana. ada cerita? So far aman sih, Gap. So far aman ya. Dari dulu sampai sekarang aman lo ya. Aman. Cari yang nggak aman loh. Iya. Daripada tidur nggak nyenyak. Iya makanya. Nah kalau tidur nyalain lampu semuanya aja udah. Iya. Gue juga gitu. Gue kalau udah Iya. merasa tidak nyaman dengan kamar itu, pasti gue nyalain tuh lampu semua. Iya. Tapi kalau gue merasa nyaman dengan kamar itu, Baru. gue matiin lampu. Tapi kalau gue lihat, wah ini kayaknya nggak enak nih, ya udah gue nyalain aja semua. Kayak gitu guys. Jadi kita terbang ini nggak beda juga sama teman-teman yang di darat. Entah di rumah ada gangguan, di mobil, di jalan, apa segala macam. Gangguan itu selalu ada di mana-mana, mereka juga ada gitu. Iya. Dengan bertambahnya populasi manusia, mereka juga bertambah tuh populasi. Aduh. Jadi cerita-cerita spooky. Kadang-kadang apa ya? Kita mau percaya nggak percaya, itu barang ada, ya kan? Tapi kalau kita cuek juga, ya terserah aja sih. Kayak gue kayak gitu-gitu mah gue cuek selama dia nggak ganggu ya. Maksudnya, gue juga cuek, gue mah nggak terlalu mikirin, nggak terlalu pusingin gitu lah. Tapi ada kru yang masuk kamar di Jeddah nih, Iya ya. masuk kamar, begitu ngelihat ada apa rambut panjang di lantai sama di wastafel, kabur minta ganti kamar. Kabur ya, minta ganti kamar ya. Aduh. Tapi emang ini sih, emang soalnya pengalaman gua dari previous juga, itu ada beberapa hotel yang dalam tanda kutip horor. Itu pernah ada kejadian, jadi orangnya itu tidur di dalam, bangun pagi udah di lorong. Waduh. Entah itu dia sleepwalker, ya kan, apa mimpi jalan Iya, gitu. iya. Tapi apakah dia sleepwalker atau memang dia pindah gitu loh, pindah kamar gitu loh. Ada tuh yang kayak gitu. Tapi ya so far yang terburuk yang pernah gue alami sih itu doang sih. Yang anak kecil itu. Yang anak kecil itu. Aduh. Itu yang paling buruk. Selebihnya enggak, aman-aman aja loh. Ya begitulah. Masa lu nggak ada cerita apa-apa? Enggak sih, Gap. Jadi ada cerita dari teman juga. Jadi hari itu kamar mandinya udah dibersihin tuh. Terus udah rapi, terus ada di atas kesetnya itu bersih juga. Oke. Warna putih kesetnya. Habis itu berapa lama dia balik ke toilet? Ya itu banyak rambut gitu di atas kesetnya. Dan itu nggak ada orang masuk, nggak. Ya kan udah ada dia di dalam ya kan. Udah ada dia di dalam. Siapa lagi yang mau masuk ke situ? Terus kabur. Kabur. Kabur juga gitu. Minta ganti kamar. Minta ganti. Itu minta ganti. Kamar gue tuh akhirnya jadi legend tuh. Setiap orang yang check-in pasti, gue nggak mau lantai 1 ya, gue nggak mau lantai 1. Jadi legend tuh kamar itu tuh. Iya. Gara-garanya gue nggak bisa tidur. Iya. Untung bukan gue yang aktif. Iya. Pada saat itu gue enlarge. Berangkatnya gue yang aktif, pulangnya gue enlarge. Bro, gue ke kiri dikit ya. Check approaching next ya. Iya. Jakarta Line International 76 approaching Nixon. Nixon. Approaching Nixon. Bilang aja kita sudah establish Jakarta CPDLC Line udah. International 76 entering Kabul 360 approaching Nixon. Let's establish contact with Colombo CPDLC line. Enggak ada, udah hilang. Ya udah, kita udah establish sama ini ya, Colombo ya. Mau kontak dulu si itu. Cek. Hey chef, Ya, forward. my command.
Colombo Radio. Oke, guys, Radio line kita sudah melewati perbatasan wilayah udara ya. Ini perbatasannya persis wilayah udara Sri Lanka sama Indonesia. Jadi kita sekarang lagi mencoba untuk kontak dengan radio Sri Lanka, Colombo. 0730 maintaining Bravo 360, Sulan 0741 Ruta. Next, request about check Golf Papa Alpha Echo, establish CBDLC Victor Charlie Charlie Foxtrot. Estimating next hold 0730, 0730. Order 076, contact line level 360, next 0730, in contact with CBDLC Colombo, cell call, Papa Alpha Echo control. FM. Haven. Hello, Colombo primary, 11285, secondary 5670, picking cell call. Belum. Suruh Colombo cek lagi. line into 076 cell call, negative cell call check. Oke. Colombo line into 076 cell call check, okay, cell call check, okay. Continue CBDLC Colombo line into 076, thank you, bye-bye. Continue CBDLC Colombo. Oke guys, kita nyenggol awan ya. Kita lagi nyenggol awan ini. Kita menghindar sedikit, lagi nyenggol awan, makanya goyang. Lagi turbulence. Oke guys, see you. Sekian dulu ya cerita untuk hari ini. Soalnya kedepannya cuacanya agak kurang oke nih. Biar kita lebih fokus terbangnya. Bye. Bye. Thank you.